Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya. Sebelumnya saya itu membahas terakhir kali tentang guru guru piket ya. Nah, sekarang saya ingin ngebahas tentang fitur-fitur yang ada di hak akses guru BK. Nah, mungkin untuk di video kali ini saya akan menjelaskan dua hak akses, guru BK dan siswa. Kenapa seperti itu? Karena eh, fitur atau fungsi yang ada di guru BK itu tidak akan terlihat berguna atau tidak akan bisa kita gunakan kalau misalnya tanpa sangkut paut dengan akun siswa. Nah, karena kalau misalnya kita lihat di sini, nah, guru BK itu hanya untuk mengelola pengaduan dari siswa dan memberi tanggapan serta melakukan tindakan atas aduan siswa. Nah, jadi intinya nih, jadi nanti di akun siswa ada fitur pengaduan yang fungsinya agar siswa bisa melaporkan ke guru BK jika ada kasus bullying atau kekerasan di sekolah tanpa takut ketahuan teman-temannya gitu. Nah, jadi intinya nanti fitur guru BK ini nggak akan bisa kita lihat fungsinya kalau misalnya tanpa sangkut paut dari akun siswa. Makanya di video kali ini saya akan menjelaskan dua nih antara guru BK dan siswa. Nah, baik. Sekarang saya masuk dulu tampilan ke guru BK-nya. Oke, nah kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi, eh ya menunya hanya satu ini aja, riwayat pengaduan. Kalau untuk akun kan ya semua semua akun ada kan ini. Jadi, tampilannya seperti ini nih di halaman dashboard atau halaman indeksnya. Ada pengaduan dan riwayat pengaduan. Pengaduan itu adalah aduan dari siswa yang belum ditanggapin. Nah, nanti akan muncul di tabel ini. Riwayat pengaduan itu adalah pengaduan dari siswa yang sudah ditanggapin. Nah, ngelihatnya dari sini, riwayat pengaduan. Ini kita lihat. Nah, di sini ada fitur filter juga ya. Jadi, kalau misalnya mau ngelihat dari tanggal sekian sampai tanggal sekian aja bisa gitu ya, silakan. Jadi filter. Misal di sini saya mau lihat dari tanggal 1 sampai sampai tanggal 28 Februari. Kita filter, maka nggak ada di sini. Kenapa nggak ada? Ya karena emang kalau kita lihat di sini itu hanya satu laporan dan laporannya itu dari tanggal 1 Oktober 2023, makanya nggak ada gitu. Nah, jadi sini ada riwayat laporan ya, dilapor pada tanggal 1 Oktober 2023 di jam 10 waktu Indonesia Barat. Nah, nanti untuk settingan waktu itu bisa kita setting. Apakah itu barat, timur, atau tengah itu. Nanti bisa diatur. Lalu siapa yang mengadukannya dan di kelas berapa gitu ya. Nah, ini kita lihat laporannya nih apa nih kira-kira isinya. Oke, pengaduannya laporannya adalah ngetes doang, kenapa rupanya gitu ya kan. Nah, lalu ditanggapi nih sama guru guru BK-nya, oke nggak apa-apa gitu. Oke, nah untuk ngelihat cara kerjanya gimana, ini untuk tampilan udah cukup segini aja untuk di guru BK. Jadi untuk ngelihat cara kerjanya, ini kita masuk dulu ke akun siswa, lalu buat pengaduan nih dari akun siswanya. Oke, kita masuk ke akun siswa. Siswa login menggunakan NIS ya. NIS-nya dapat dari mana? NIS-nya dapat dari sekolah, ditentukan oleh sekolah. Oke. Nah, ini kita abaikan dulu yang di sini, kita langsung fokus ke pengaduan dulu. Pengaduan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di apa ya namanya? Di riwayat ya mungkin ya. Di riwayatnya pending nol, selesai juga nol. Maksudnya apa? Berarti di riwayat pengaduan siswa ini pending itu artinya pengaduan yang belum ditanggapin. Selesai itu artinya pengaduan yang sudah ditanggapin. Nah, di sini nol. Padahal tadi sementara di apa ya, di akun guru itu udah ada satu laporannya kan atas nama siswa sama Muhammad Tofazal. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada saat siswa nanti menambah pengaduan di sini,
Nah, misal nih, ada yang merokok di kamar mandi siswa. Nah, di sini ada pilihan. Laporannya ini mau disembunyikan atau tidak. Tujuannya adalah, misal, si siswa takut laporan dia dilihat sama kawan-kawan yang lain gitu kan. Atau ada kawan-kawannya yang iseng masuk ke akun si siswa ini. Nah, maka bisa disembunyikan. Jadi kalau misalnya disembunyikan, misal kalau saya sembunyikan, atau ini kita contoh dulu lah, nggak disembunyikan ya. Ini saya kirim. Nah, maka di sini muncul nih apa riwayatnya ya di bagian pending. Kenapa pending? Karena belum ditanggapin. Nah, kalau misalnya mau disembunyikan gimana? Mau disembunyikan ada dua cara. Yang pertama disembunyikan dari awal, tapi kalau misalnya kayak tadi contohnya di awal nggak kita sembunyikan, tapi kalau misalnya mau kita sembunyikan lagi nantinya gimana? Misal berubah pikiran gitu kan. Nah, kita bisa pijit yang ini. Ini untuk ngubah, untuk ngedit. Ini untuk menyembunyikannya. Nah, silakan pijit yang sini, yang ini aja. Maka nanti aduan kita akan disembunyikan. Dan nih, hilang nih riwayatnya. Tapi pada saat kita lihat di guru BK, kan tadi di siswa ada hilang nih ya. Tapi pada saat kita lihat di guru BK, nah nampak nih pengaduannya masih ada ya. Jadi waktunya kapan, jam berapa, namanya siapa, kelas berapa itu nampak nanti itu diadukannya. Oke, kita lihat laporannya apa. Laporan, ada yang merokok di kamar mandi siswa gitu kan. Oke, kita kasih tanggapan misalnya. Baik, akan segera saya tangani gitu. Misalnya tanggapannya apalah bebas gitu kan. Baik, akan segera saya tangani gitu. Maka kita pilih simpan. Nah, sekarang terkirimlah sudah em, apa ya? Udah ditanggapin lah gitu kan pengaduannya. Dan harapannya ya tentu saja guru BK menindaklanjutin secara langsung ya gitu. Jangan jadi nggak hanya sekedar di aplikasi aja ngelapor lalu tanggapi enggak ya. Jadi kan udah tahu nih ada yang lapor ya udah didatangin gitu kan. Kalau misal tadi ada guru BK, ya gimana gimana cara kerja guru BK di sekolah masing-masing lah gitu intinya. Ya ini sih hanya sebatas penghubung aja dan mempermudah pekerjaan yang ada aja gitu kan secara online. Nanti masuk di riwayat. Nah, apakah nanti guru BK-nya itu benar-benar menindaklanjutinya atau tidak, yaitu ya ya hanya mereka yang tahu gitu kan. Saya nggak tahu gitu. Nah, oke, ini udah selesai nih guru BK memang fungsinya cuma sampai sini aja. Oke, di sini baru 8 menit. Oke, di sini saya lanjut untuk menjelaskan di bagian siswa. Di bagian siswa pun harusnya nggak terlalu panjang lah. Karena di sini guru BK udah cukup singkat karena memang itu aja fungsinya satu aja untuk menanganin pengaduan dari siswa. Nah, sekarang kita masuk ke akun siswa. Nah, akun siswa pada saat pertama kali kita lihat, nah kurang lebih tampilan di halaman awalnya kayak gini nih, atau kalau dari HP tampilannya kayak gini. Nah, jadi nampak hari apa, tanggal berapa, kelas ya, terus pelajaran saat ini, pelajarannya pelajaran apa, lalu status pembayaran di bulan ini. Nah, ini otomatis nih ya nanti. Kalau misalnya bulan ini dia belum bayar, ya maka di sini bacanya belum bayar. Tapi karena di sini kebetulan dia udah bayar, maka bacanya sudah bayar. Dan status absensi hari ini itu hadir ya. Oke. Sekarang di sini di bawahnya juga ada bisa ngelihat mana tahu si siswanya nih lupa hari ini pelajaran apa-apa aja ya di sekolah. Nah, bisa lihat dari akunnya langsung gitu. Dan nanti juga untuk aplikasi ini itu ada bonus aplikasi Android-nya ya untuk si siswa atau untuk guru-guru yang lain. Jadi untuk mempermudah, jadi nggak harus lagi buka-buka Chrome terus searching-searching lagi alamatnya nggak ya. Jadi nanti saya kasih aplikasinya berbasis WebView. Oke. Nah, ini bisa dilihat kelas berapa, rosternya apa-apa aja gitu ya. Dari jam berapa jam berapa.
Di sini kan kalau teman-teman ingat tadi di video yang apa ya, yang di video Capsek, kok Capsek, yang di video guru piket, ini kita ubah sendiri nih waktu manualnya dari database karena bawaannya itu pastilah jam pertama dimulai dari setengah 8 atau jam 7.30. Nah, seperti itu. Nah, terus juga kalau misalnya si siswa mau ngelihat rosternya, ya bisa tinggal lihat aja roster. Ini roster itu berarti jadwal per satu minggunya. Nah, dari Senin sampai Sabtu. Nah, kebetulan di sini yang saya isi cuman Selasa sama Rabu aja gitu ya sebagai contoh. Ngisinya dari mana? Dari bagian admin, dari fitur admin, atau dari hak akses admin, atau dari akun admin. Nah, gitulah. Presensi ini untuk melihat riwayat presensi dari siswa ini tanggal berapa-berapa aja, lalu statusnya itu apa gitu ya. Misalnya tanggal 18 Februari dia hadir, 17 Februari dia sakit, 11 Oktober 2023 dia alpa. Atau kita bisa pakai fungsi filter juga ya. Misal mau lihat hanya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian aja itu bisa. Oke, selanjutnya riwayat pembayaran. Nah, ini juga kita bisa melihat riwayat pembayarannya, misal nih dari tahun 2024 aja misal. Nah, maka ditampilkan pembayaran-pembayaran yang di tahun 2024 aja. Kalau misalnya di tahun 2023, maka sama juga akan ditampilkan pembayaran-pembayaran di tahun 2023. Ya, saya rasa untuk fitur filter nih nggak perlu dijelasin cukup panjang lah gitu kan. Karena ya udah jelas nih, fungsinya itu berarti untuk ngefilter. Nah, di sini status tuh ada dua, selesai dan ditolak. Maksudnya apa? Jadi pada saat siswa membayar uang sekolah secara manual atau secara mandiri, ini ada dua nih ya. Em, nah nih, ada secara dari sekolah, ada secara mandiri. Jadi bedanya, sebenarnya udah saya jelaskan, bedanya sekolah sama mandiri. Kalau misalnya pembayaran dari sekolah, itu si siswanya langsung datang ke tata usaha, ngebayar uang sekolahnya. Dan nanti data pembayarannya itu akan diinput secara manual oleh admin di tata usaha. Tapi kalau misalnya pembayarannya itu secara mandiri, maka nanti siswa disuruh mentransfer ke rekening tertentu, rekening sekolahnya gitu kan. Lalu mengupload bukti pembayarannya ke sini nih, ke halaman indeks. Nah, kalau misalnya belum bayar uang sekolah, ya, di sini di bawah tabel roster pelajaran ini ada tabel lagi, yaitu tabel untuk pembayaran uang sekolah, untuk ngupload bukti pembayaran uang sekolah. Nah, ini karena udah dibayar makanya nggak ada. Tapi kalau misalnya belum bayar nanti ada nih satu tabel lagi. Yang mana isinya itu cuma untuk form upload aja gitu. Form upload email untuk uploading bukti pembayaran uang sekolah gitu. Yang mana nanti akan diverifikasi atau divalidasi oleh admin. Yang mana kalau misalnya ternyata yang diupload itu bukti pembayarannya nggak valid, maka kan otomatis admin menolak nih kan. Kan nggak mungkin diterima, rugi dong gitu kan. Nah, maka kita bisa ngelihat nih statusnya yang ditolak yang mana aja gitu. Nah, di sini kebetulan nggak ada gitu ya. Oke. Pengaduan udah saya jelaskan tadi ya. Nah, berarti ini udah saya jelaskan semua. Akun udah nggak perlu lah dijelasin gitu kan. Oke, mungkin untuk dua ini guru BK sama guru piket sekian dulu ya. Cukup sampai sini aja dulu. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.